Saudara-saudari, Bapak dan Ibu semuanya juga yang bergabung dalam live streaming, Shalom Alaikum. Selamat datang kembali di Basiliki Salib Suci Purwakarta. Hari ini kita berjumpa untuk menjalani rekoleksi dengan tema Jumat Agung Salib Suci. Tepuk tangan. Setelah tepuk tangan, kita pulang, saudara-saudari. Karena bahan saya sudah habis, sudah diborong semua oleh Bapak saja. Ya udah, ya bahannya ya itu tadi, sudah selesai. Warna merah, warna apa itu ya memang bahannya cuma itu. Jadi sudah, doa penutup, pulang. Mohon maaf yang live streaming hari ini langsung ditutup seketika salurannya. Tapi ya sudahlah, saya ulangi saja apa yang sampaikan Pak saja. Tadi saya pikirkan ada 3 pilihan kata beliau. Baju merah pilihan pertama, baju hitam pilihan kedua. Saya pikir yang ketiga tanpa baju. Jadi saya pikir cari aman tanpa baju. Oh, ternyata cari aman bukan tanpa baju. Nanti boleh muncul dalam pertanyaan harus pakai baju apa dan seterusnya. Hanya kalau secara liturgis, saya mengatakan secara liturgis, warna liturgi Jumat Agung adalah merah. Memang ada perubahan. Secara liturgis pernah ada perubahan, yaitu sebelum tahun 65 atau sebelum tahun 62 itu warnanya hitam. Jadi memang pernah ada perubahan dalam tata cara liturgi gereja Katolik terkait dengan warna liturgi Jumat Agung. Dulu sebelum 1965 warnanya hitam, kemudian setelah 1965 atau 1969 tepatnya menjadi warnanya merah. Maknanya apa? Nanti boleh muncul di dalam pertanyaan. Mari sekarang kita lihat gambar. Mulai dari pertama, tidak saya bicara tapi lihat gambar. Silakan ditampilkan slide-nya, gambar yang ada di depan. Semoga para Bapak dan Ibu sudah bisa melihat. Kalau belum nggak apa-apa, kita tenang dulu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya muncul. Kalau sampai 7 belum muncul, hukuman mati menanti. Tapi baru 3 muncul. Puji Tuhan. Kelihatan gambarnya di sana, terlihat ya, meskipun agak samar-samar, tapi boleh saya ceritakan, tapi dilihat saja sambil lihat gambar, sambil mendengarkan kata-kataku. Di dalam gambar itu adalah perayaan liturgi yang juga liturginya Jumat Agung. Perhatikan, ada 3 yang berdiri dengan menggunakan baju warna merah. Baju warna merah itu namanya dalmatika. Dalmatika dikenakan oleh para diakon, bukan prodiakon ya. Jadi 3 orang yang berdiri itu sedang menyampaikan pasio, membacakan atau menyanyikan kisah sengsara Tuhan. Perhatikan. Nah, kemudian di bagian background belakang ada ibu-ibu umat, berarti warna hitam. Jadi Pak, ada yang pakai warna hitam ya Pak ya? Memang betul, ada yang pakai warna merah. Ini di Vatikan yang sebelah kanan yang dekat wajah saya itu ada ibu-ibu umat, itu berarti menggunakan warna hitam berdiri. Kemudian di background belakangnya, background belakang ya, di belakang ada Miss Dinar juga berdiri, ada imam juga berdiri. Jadi semuanya berdiri. Artinya apa? Selama ini ada praktek yang tampaknya kita perlu upgrade sedikit. Karena apa? Pada waktu kisah sengsara, hampir di banyak tempat, juga di tempat kita, umat itu duduk. Kurang sengsara ya. Jadi umat itu duduk sehingga kurang sengsara. Tuhan Yesusnya sengsara, dianya ngorok, kurang ajar. Ali, gitu kan. Jadi kurang sengsara. Mari perhatikan bahwa di dalam, nanti kamu boleh searching dimanapun. Ini sekarang era internet terbuka semuanya. Boleh searching misalnya perayaan di Vatikan. Bahkan Bapak Paus Fransiskus saja, kecuali yang belakangan ketika beliau sudah pakai kursi roda sudah terlalu berat. Bahkan Bapak Paus Fransiskus yang dalam sakitnya beliau berdiri selama pasio supaya dapat merasakan bagaimana pasio. Pasio artinya kisah sengsara. Maka saya akan mencoba mulai tahun ini, semoga tidak ada protes ya. Semoga tidak ada protes. Kalau protes ini saya tinggal bilang protes kepada Paus Fransiskus. Bukan gitu ya, tapi artinya memang nanti saya jelaskan lebih lanjut. Memang pada saat kisah sengsara di mana-mana, dalam arti di mana-mana itu dalam setiap liturgi Katolik ya memang seharusnya berdiri. Coba ingat, kalau kita liturgi dalam hari Minggu, bacaan Injil berdiri apa duduk?
berdiri, tidak ada yang duduk, apalagi ngorok, tidak ada. Tata gerak ngorok itu tidak ada dalam liturgi Katolik ya. Maka sebenarnya logika atau nalarnya adalah pada saat bacaan Injil semua berdiri. Pasio itu sebenarnya apa statusnya coba? Bacaan Injil, bacaan Injil. Karena kalau kita perhatikan dalam struktur liturgi Jumat Agung, nanti kita dalami lebih lanjut, ada bacaan pertama, ada Mazmur, ini seperti kalau hari Minggu biasanya itu ya, ada bacaan kedua, kemudian ada bait pengantar Injil, lalu ada Injil. Injilnya berupa pasio, yaitu kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang dikutip dari Injil keempat, namanya Injil Yohanes. Jadi sebenarnya pasio itu statusnya bacaan Injil. Nah ini kita perlu pahami. Maka mulai tahun ini saya mau mencoba niat jahat ini niat jahat ini untuk menyiksa umat ya, agar lebih merasakan bagaimana kisah sengsara penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dengan dua alasan. Jadi saya bukan ngawur, artinya niat jahat ini pastornya jahat, bukan begitu. Satu, tata liturginya memang begitu. Dua, supaya kita lebih menghayati. Saya uraikan pelan-pelan. Satu, tata liturgi memang begitu. Kamu boleh cek buku liturgi manapun, bacaan Injil pasti berdiri. Boleh dicek manapun, tanyalah pada ahli liturgi manapun, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di KWI, di mana saja boleh ditanyakan bacaan Injil geraknya apa? Berdiri. Jadi alasan pertama, tata geraknya memang berdiri. Alasan kedua, supaya kita lebih menghayati. Perhatikan, sepanjang bacaan Injil sengsaranya minta ampun kan? Apalagi ini bacaan Injil yang pasio. Pasio itu panjang loh. Pasio panjang. Jadi ketika Yesus ditangkap, Yesus dicambuk itu, waduh mau jatuh gitu ya, terus ditahan-tahan. Ya kecuali memang yang ambruk, yang nggak usah dipaksa berdiri, atau yang sepuh-sepuh. Maka bidang liturgi dan panitia nanti tolong didukung supaya konsep yang sebenarnya bukan baru, saya bukan memperkenalkan konsep baru, saya hanya mengembalikan kepada yang aslinya, bahwa liturgi Injil berdiri kita mulai tahun ini. Tolong dibantu Bapak bidang liturgi, Bapak panitia dan seterusnya, misalnya nanti dengan slide semua umat berdiri, semua gede begitu, sehingga tahu pada saat nanti bacaan Injil atau pasio semua berdiri. Kalau sudah begitu, status gereja kita basiliki, wah sudah sah. Sudah sah. Sah. Kenapa? Kalau kamu lihat di Basilika di Roma berdiri. Nanti kamu boleh cek, ini zaman terbuka, semua bisa dicek lewat internet. Maka kalau Basilika di Roma berdiri, Basiliki Purwakarti berdiri. Ya gitu loh. Purwakarta ya. Ya bunyinya biar sama Bu, Basilika di Roma, Basiliki Purwakarti, gitu loh maksudnya. Ya biar bunyinya kayak ada indah-indahnya begitu. Kayak pantun tadi kan cakep gitu kan. Yang cakep yang berpantun apa pantunnya? Pembicaranya lah enak aja loh, narasumbernya lah gimana ya. Nah itu foto yang pertama. Nanti kita bisa ulas lagi, perdalam lagi dan seterusnya. Sekarang foto yang kedua, mari perhatikan. Foto yang kedua, mari perhatikan. Foto yang kedua ada salib yang tegak berdiri. Kemudian ada seseorang yang berlutut. Kalau kamu tahu itu siapa yang berlutut? Coba, siapa yang tahu? Wih, Deborah ternyata orang Katolik, tepuk tangan ya. Orang Katolik ya Deborah ya. Iya. Ini Sri Paus Benedictus almarhum ya. Beliau berlutut. Nah kemudian perhatikan di belakang salib itu ada altar. Nanti akan lebih jelas lagi di foto yang ketiga. Tapi sekarang kita lihat foto yang kedua. Ada altar yang telanjang, tidak ada apa-apa. Biasanya kalau kamu perhatikan, sekarang boleh di searching kok, sekarang terbuka. Kalau perayaan liturgi pada umumnya Vatikan ya pasti ada bunga-bunga, pasti ada apa segala macam. Tapi itu altarnya tanpa dekor, artinya telanjang. Kalau ini kita sudah benar. Nanti semua pada saat Jumat Agung tidak ada dekor apapun. Itu bukan berarti panitia lupa atau panitia ngirit biaya, bukan. Memang begitulah tata caranya. Jadi semua ini akan kosong, menandakan ini ada tandanya. Ini bahasa gampangnya. Tentu tidak semudah begini, tapi saya permudah bahasa gampangnya. Yesus Kristus sehabis-habisnya.
Tidak ada yang tersisa. Maka semua ini telanjang, kecuali imam semua telanjang ya. Umat apa pakai baju, maksudnya adalah altar apa semua, tidak ada sehelai benang pun, tidak sehelai kain pun, sehelai daun pun tidak ada, semuanya telanjang, menandakan Yesus Kristus Jumat Agung sehabis-habisnya diberikan semua kepada kita, tidak ada lagi yang tersisa. Ini bahasa simbol. Itulah kenapa kalau masuk Jumat Agung tidak ada apa-apa. Nanti termasuk juga Jumat Agung adalah tabernakel kosong mulai dari Kemis Putih. Jadi khusus 2 hari, yaitu Kemis Putih dan Jumat Agung tidak berlutut di hadapan Sakramen Maha Kudus karena tidak ada Sakramen Maha Kudus. Kalau yang sudah ikut rekoleksi untuk Kemis Putih udah paham ya, bahwa kalau Kemis Putih berlutut kamu nyembah berhala, ya. Karena nggak ada Tuhannya di situ, dalam arti sakramennya tidak ada. Tapi tetap membungkuk dengan hormat, menghormati altar. Perhatikan sekarang kembali pada gambar di sana. Perhatikan salibnya tegak berdiri. Beberapa waktu yang lalu salibnya itu tidur. Lalu saya bilang kepada Pak Joko Solusi itu, namanya Pak Joko Solusi, memberikan solusi. Pak Joko, ini kok salibnya tidur? Ya memang tidur. Wah, Yesus ini kalau disalib itu kan nggak tidur, salibnya tegak berdiri. Tolong diubah penyangganya sehingga salib berdiri. Maka mulai Jumat Agung yang tahun lalu salibnya tegak berdiri dan ada di depan altar. Nanti di foto yang ketiga ada itu. Maka sebenarnya salib berdiri simbol. Tidak pernah boleh salib Jumat Agung itu tidur. Bahkan pada saat ketika contoh misdiner membawa. Tolong catatan untuk para misdiner. Nggak boleh tidur. Karena ini bahasa simbol. Bahasa satu lambang bahwa salib tegak berdiri kemenangan Tuhan. Nanti di bagian terakhir ada renungan mengenai salib. Maka temanya tidak hanya Jumat Agung, tapi Jumat Agung salib suci. Ini juga ada kaitan dengan paroki kita kan. Paroki kita namanya apa saudara-saudari? Salib suci. Maka Jumat Agung kita perlu lebih menghayati lagi karena juga menjadi bagian dari nama, spiritualitas dan semangat dari paroki kita. Maka salib tegak itu lambang apa? Di bagian terakhir nanti akan lebih jelas lagi. Intinya salib tegak berdiri, Yesus ditinggikan, kemenangan di sana, kesembuhan datang dari salib. Itu kurang lebihnya seperti itu. Maka catatan praktis, ini praktis ya. Kalau tadi ini makna teologisnya atau makna liturgi, ada maknanya. Jadi begini saudara-saudari, yang hadir maupun yang ikut live streaming. Kalau liturgi Katolik itu ada maknanya. Nah, makna itu didukung dengan hal-hal yang praktis. Contoh, kembali pada soal salib. Salib itu kan berarti Yesus ditinggikan, kemenangan pada salib. Maka teknis praktisnya berarti apa? Salibnya tegak berdiri. Kemenangan kan begitu, tegak berdiri. Namanya menang, tegak berdiri. Maka tidak boleh ada salib tidur. Kalau salib tidur kan berarti kayak kalah. Nah gitu loh. Maka nanti tolong diberi catatan, misdiner apa siapa saja yang membawa salib, salib harus tegak berdiri. Bahkan ketika nanti penghormatan atau penciuman salib itu, salib tegak berdiri melambangkan kemenangan salib Kristus yang ditinggikan. Ini tidak hanya soal praktis sebenarnya. Gitu aja kok dimasalahkan. Mau tidur, mau berdiri, sarua wae gitu ya. Tidak sarua, tidak sama. Karena makna yang muncul itu berbeda. Karena makna dari pandangan kita yang muncul itu berbeda. Nanti boleh dibayang-bayangkan saja. Contoh di depan altar. Sekarang nyambung ke gambar yang ketiga. Di depan altar, nyambung ya gambar ketiga. Nah, kita muncul. Yang memimpin itu adalah, ayo tebak-tebakan sekarang. Yang memimpin sekarang dari belakang kelihatan. Siapa yang memimpin itu? Coba, siapa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ayo. Ini saya anggap kuis, gak apa-apa boleh ya. Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa dapat hadiah? Dapat hadiah. Ayo siapa? Coba. Dapat hadiah. Wah, ada hadiahnya untuk saya sendiri berarti. Ini Paus Fransiskus. Ya, nanti tolong hadiahnya untuk Romo ya. Perhatikan beliau ada di belakang altar, lalu perhatikan ada apa di depan altar? Salib. Salib yang ditancapkan tegak di depan altar. Memang begitulah tata cara liturginya. Itulah kenapa nanti dan sudah dimulai dari tahun yang lalu, begitu selesai penghormatan salib, salib tertancap tinggi di depan altar. Pak Joko sudah saya minta, Pak Joko tinggikan lagi. Kalau begitu sampai sundul ke atas boleh Pak Joko. Iya sampai ke atas. Maksudnya biar ketika kita memandang, wah itulah salib Tuhan tegak berdiri, salib Tuhan kemenangan pada salib. Jadi itu ada maknanya semuanya.
Kenapa kok nggak boleh tidur? Kenapa kok tegak berdiri? Satu, memang begitulah liturginya. Dua, kalau kamu lihat teladan atau contoh-contoh di Vatikan, di tempat-tempat basilika, ya begitulah adanya. Jadi begitulah adanya, bukan hanya soal berdiri apa tidur, tapi makna yang mau diwadahi dari gerakan itu. Maknanya yang penting, makna yang terarah ke sana. Nah, kita sudah pelajari. Ini dari gambar-gambar aja udah kita bisa banyak omong ya. Ini baru dari gambar. Sekarang kita pelajari teks atau dokumen. Kalau dari gambar ini boleh kita pelajari, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dokumen. Karena kalau kita bicara ajaran gereja, saudara-saudariku yang di sini maupun yang ikut live streaming, nggak pernah boleh ngarang. Kalau ngarang itu namanya opini. Opini nggak boleh masuk dalam ajaran gereja, tetapi harus mengacu pada dokumen-dokumen resmi gereja. Ini ada Pak Simarmata, Pak Egi, ini dokumen ya Pak ya, kita mengacu pada dokumen. Sama, urusan hukum itu juga mengacu pada dokumen, urusan liturgi sama, dokumennya bilang apa, itulah yang diajarkan kepada umat. Sekarang kita pelajari yang khas Jumat Agung itu apa. Nah, kita lihat ada beberapa yang khas, ada 4, yuk kita baca sama-sama apa yang khas dari Jumat Agung. 1, tidak ada awal dan akhir. 2, 3, 4, komuni tanpa ada misa. Nanti kita pelan-pelan akan kita bahas ya. Pertama, tidak ada tanda salib baik di awal maupun di akhir. Jadi di dalam Jumat Agung tidak ada tanda salib. Jadi jangan cari tanda salibnya. Umpamanya pas awal tiba-tiba kok Romo berdoa, imamnya berdoa. Wah, imamnya lupa. Enggak lupa, memang tidak ada tanda salibnya. Di terakhir kok enggak ada berkat begini, imamnya ngantuk. Tidak ngantuk, memang tidak ada. Kenapa begitu? Karena salib utamanya sudah muncul, simpelnya begitu. Nomor 2, imamnya tiarap. Kalau hari Minggu tiarap enggak imam? Enggak, tapi Jumat Agung imamnya tiarap. Bukan karena Iran ngebom, bukan. Tiarap ada bom, enggak. Ini lagi perangan, ini lagi perang Iran kan. Oh, lambat. ketawanya lambat ya. Ini bukan karena perang Iran ada tiarap, enggak. Nanti kita jelaskan. Ini yang minggu lalu dipertanyakan oleh Bapak Sideputar. Nah, sekarang saya jawab dan Bapak pun sudah memenuhi janji utang datang. Nah, sekarang Bapak ya kan minggu lalu kan saya bilang Bapak utang untuk datang pada saat Jumat Agung. Kita beri tepuk tangan karena beliau datang ya. Ya. Hormat senior ya. Senior beliau ini, hormat senior. Nah, beliau ini kan kalau membawakan acara kan sebagai apa? Hula-hula, wah, luar biasa. Membawakan jalan salib juga menyentuh sekali yang pertama itu. Wah, saya senang kalau Bapak jalan. Bapak jalan salib terus aja Pak ya. Nggak usah ganti-ganti ya Pak ya. Ahli, jadi nanti lama-lama di parok kita macam-macam ahli. Ahli ngegong sudah ada kan ya. Ahli gong, ahli jalan salib dan macam-macam. Oke, penghormatan salib ya itu khas Jumat Agung. Tidak ada yang pada hari lain ada penghormatan salib. Lalu ada komuni tanpa misa. Biasanya hari Minggu ada misa enggak? Ada. Komuni enggak? Komuni. Jadi komuninya berasal dari misa saat contoh tadi pagi atau nanti sore. Jadi ada misa, ada doa syukur agung, dari situ diterimakan. Tapi kalau Jumat Agung enggak ada misa. Misanya Kamis Putih. Satu-satunya hari yang tanpa misa dalam gereja Katolik adalah Jumat Agung. Semua hari 365 hari ada misa kecuali satu. Jumat Agung tidak ada misa karena aslinya Kristus dikurbankan hari itu. Sang anak domba dikurbankan. Maka kalau kamu lihat backgroundnya belakang, itu backgroundnya adalah anak domba. Maju satu slide. Perayaan Jumat Agung itu sambungan dari misa Kamis Putih. Ini bahasa gampangnya. Bahasa gampangnya. Jadi tolong nanti kalau yang ikut Kamis Putih, tanda petik punya utang untuk datang Jumat Agung karena belum selesai perayaannya. Jadi biar nggak usah datang Jumat Agung, Kamis Putih nggak usah datang sekalian aja. Kesimpulannya jadi kebalik gitu ya. Gara-gara Rama Bayu ngomong begitu, lah kalau saya jadi punya utang, ya udahlah Kamis Putih nggak usah datang aja gitu ya. Kalau datang jadi punya utang, nggak begitu ya, Dul, nalarnya jangan begitu. Maka Jumat Agung kalau kamu perhatikan secara liturgi tidak ditutup. Jadi misanya itu nggak ada penutupannya, maka itu nyambung. Dan komuni Jumat Agung berasal dari misa Kamis Putih. Jadi komuni Jumat Agung ini asalnya dari misa Kamis Putih. Jadi misanya Kamis,
komuninya Jumat, bahasa gampangnya. Misanya, meskipun Kemis kita juga komuni, tapi untuk menghubungkan dua hari ini bahasa gampangnya, misanya Kemis, komuninya Jumat, bahasa gampangnya. Dalam istilah bahasa Inggris, liturgi Jumat Agung disebut sebagai liturgi pre-sanctified liturgy, atau liturgi yang pengudusannya hari kemarin, yang sebelumnya. Oke, diterjemahkan agak sulit, tapi saya pakai bahasa Inggris, pre-sanctified liturgy. Apa itu? Ya pokoknya gitu. Ya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tidak ada tanda salib? Ya, kita maju satu slide. Sekarang gambarnya, ya gambar. Kenapa tidak ada tanda salib? Tebak-tebakan, ini siapa yang pegang salib? Yo, coba, siapa yang pegang salib? Paus. Hiu, malah ada hiu segala. Paus siapa? Ayo, tebak-tebakan. Paus Fransiskus. Kenapa tidak ada tanda salib? Ini saya pakai bahasa gampang. Tentu kalau pakai bahasa liturgis dan teologis agak rumit, tapi bahasa gampangnya, kok kita nggak menandai diri dengan tanda salib di Jumat Agung? Karena salib aslinya keluar, udah, gitu bahasa gampangnya. Karena yang intinya udah keluar, kita nggak usah menandai diri dengan tanda salib lagi. Karena intinya udah keluar, yang aslinya keluar. Kalau yang aslinya keluar, KW-nya kan nggak usah, kira-kira gitu. Ini bahasa gampangnya, ya gitu ya. Kalau aslinya keluar kan KW-nya nggak usah gitu. Ini kan tanda salib di kita kan KW kita, istilahnya. Ini saya bukan bahasa teologi, ini bahasa ngawur, tapi bahasa ngawur untuk mempermudah kita memikirkannya, gitu loh. Untuk mempermudah kita memikirkannya. Karena salib aslinya sudah keluar, kita langsung ditandai dengan salib aslinya itu, nggak perlu lagi menandai dengan salib kita sendiri. Salibnya Kristus keluar, maka salibnya kita hilang karena KW, gitu. Ini bahasa gampangnya. Nah, sekarang masuk ke dokumennya masih PPB, persiapan Paskah dan perayaannya, pada artikel atau nomor 59. Yuk baca sama-sama. Menurut tradisi kuno, pada hari ini gereja tidak merayakan Ekaristi. Komuni suci dibagikan kepada kaum beriman hanya selama perayaan sengsara dan wafat Kristus. Jadi ada aturannya. Jadi kalau terima komuni kamu nggak ikut, tiba-tiba datang mau komuni, ya jangan, nggak boleh ya. Hanya kalau yang ikut perayaan itu, maksud dari dokumen ini begitu. Dan apa yang saya katakan tadi, betul, menurut dokumen ini tidak merayakan Ekaristi. Tidak ada Ekaristi Jumat Agung, tidak ada misa Jumat Agung, karena aslinya keluar. Ini tadi bahasa gampangnya. Tetapi untuk yang sakit juga boleh terima. Kalimat lanjutannya, tetapi sama-sama, tetapi mereka yang sakit yang tak dapat mengikuti perayaan ini dapat menerimanya pada setiap saat. Maksudnya itu, kalau umat tidak sakit, ya nggak boleh hanya komuni saja, bahasa gampangnya gitu. Ya harus ikut perayaannya. Tapi kalau yang sakit setiap saat itu nggak ikut, nggak apa-apa, namanya orang sakit. Jadi boleh hanya terima komuni tanpa mengikuti sengsara Tuhan. Tapi kalau yang sehat, tidak boleh hanya minta komuninya saja. Yang dimaksud dari dokumen ini seperti itu. Sekarang kita masuk pada tiarap, yang kemarin juga dipertanyakan oleh Bapak Senior Sidebutar ya. Jadi sekarang ada S4 ya Pak ya, kan Bapak isinya S3 ya, S4 sekarang. Jadi sekarang namanya Bapak ada Sidebutar Senior, nah gitu. Ya asik ya, kalau Pak Joko kan Joko Solusi, nah gitu. Joko Solusi, Sidebutar Senior, ini lama-lama saya namai semua ini. Deborah Katolik, nah. Ngawur, nggak ngasih tumpeng namai orang ya. Kenapa imam tiarap sekarang ya kita bahas. Dokumennya ada di PPP 65. Yuk baca sama-sama. Imam dan asistennya tunduk di depan altar dan menelungkupkan diri. Ritus ini khas bagi Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan, baik karena sikap rendah hati pantas bagi manusia maupun kedukaan gereja. Jadi telungkup atau tiarap atau prostratio, bahasa Latinnya ya tiarap gitu aja lah, telungkup, tiarap, prostratio, mengungkapkan ada dua hal yang ingin disampaikan dengan gerakan itu. Satu slide muncul supaya lebih gampang, kalau tulisan kan rumit. Nah,
Yang pertama sikap rendah hati. Rendah hati ketidakpantasan maksudnya. Rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Coba kalau kita merendahkan diri, misalnya contoh ada 3 gerakan. Membungkuk nomor 1, 2 berlutut, 3 tiarap. Mana yang paling rendah? Nah gitu bahasa gampangnya. Ada tingkatan jadi ya. Kalau tidak ada tabernakel, membungkuk kan gitu. Nanti kemis putih Jumat Agung bungkuk, jangan berlutut. Tapi hari Minggu, contoh hari Minggu ini kan tabernakel ada sakramen enggak? Ada. Berlutut, jangan hanya membungkuk, kurang sopan ya. Maka saya ajari kalau di sini mulai saya biasakan, termasuk asisten imam apa pelayan liturgi berlutut karena ada sakramen. Ini lebih rendah lagi, namanya prostratio atau sikap telungkup atau sikap tiarap. Jadi ketidakpantasan diri, sikap rendah hati di hadapan Tuhan yang serendah-rendahnya. Nomor 2 kedukaan, duka mendalam. Itulah kenapa ini sambung, ada sambungannya. Itulah kenapa pada saat sebelum tahun 62 itu warnanya hitam, melambangkan kedukaan karena hitam warna kematian, warna keabadian, warna kematian untuk mengungkapkan itu. Tapi kemudian menjadi merah, nanti ada nalarnya tersendiri. Nanti silakan tanya kenapa merah, enggak akan saya jawab sekarang. Kedukaan dalam arti begini, Kristus wafat berduka, tapi bukan berduka seperti kalau kita kehilangan itu, lain berdukanya. Jadi lain, bukan berduka kalau kemudian ada keluarga yang mati itu. Kalau ada keluarga yang meninggal, duka enggak? Duka, karena apa? Berpisah, betul, apalagi berpisah kehilangan. Tapi berdukanya Jumat Agung terhadap Kristus bukan semata-mata begitu. Berduka yang dimaksud oleh Jumat Agung, Kristus itu begitu, belain saya, itu maksudnya. Berduka yang seperti itu, bukan berduka, wah Yesus yang mati, enggak begitu. Mama, bukan yang itu, bukan yang itu. Sama-sama berduka tapi maknanya lain. Berduka yang dimaksud di sini, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak saja juga, kalau kita nonton itu kan sedih, betul ya? Nonton Passion of the Christ itu kalau yang di film itu, yang di TV itu, yang sampai hancur-hancur kan kita meneteskan air mata sedih. Tapi sebenarnya bukan semata-mata sedih, dia begitu karena saya begini. Itu maksud dari kedukaan. Saya begini itu maksudnya apa? Ya maksudnya saya itu kamu semua dan saya ini. Maksudnya beliau begitu karena saya begini. Maksudnya begini itu apa? B. Bedegong. Bedegong. B. Bedegong. Karena bedegongnya orang ini, jahatnya orang ini, nggak benernya orang ini, dosanya orang ini, salahnya orang ini, kesalahan bertumpuk-tumpuk, nggak pernah bener, mau bener nggak bener-bener, beliau jadi begitu. Sedih, duka dalam arti begitu. Jadi kalau kita Jumat Agung misalnya sampai nanti terjadi meneteskan air mata atau nggak usah ditahan. Dalam liturgi kadang-kadang terjadi seperti itu, nggak apa-apa. Ini tips juga, kadang-kadang dalam liturgi kalau kita begitu mendalam menghayati, masuk dalam peristiwanya, kita bisa tiba-tiba terisak atau bahkan menangis nggak berhenti-berhenti, teruskan, nggak masalah. Minggu lalu Bapak senior cerita kan, Bapak senior Sida Butar senior kan cerita, kalau imam lagi bertiarap telungkup diri itu, Bapak senior Sida Butar bercerita, tiba-tiba saya menitikkan air mata, betul kan? Nah, nggak usah ditahan kalau begitu. Dalam liturgi jangan ditahan. Kalau tiba-tiba terseduh-seduh, nggak apa-apa, teruskan. Kadang-kadang saya pribadi pun mengalami seperti itu. Kamis Putih tahun lalu saya tidak bisa menahan. Ya sudah, karena apa? Wah ini cinta yang begitu besar. Aduh, cinta kayak perpisahan memberikan diri. Ya sudah. Terus ini nggak benar-benar. Belum lama, hari Jumat kemarin, adorasi. Saya itu memandang sakramen lalu, ya ampun Tuhan Yesus, saya ini mau bener, mau sabar aja kok nggak sabar-sabar toh gitu. Itu yang dalam hati saya itu kira-kira begitu. Kasih itu sabar, yuk Bayu sabarlah kamu itu nggak sabar, baru udah mau 50 umurnya gitu. Terus di hadapan sakramen itu saya kayak ditegur gitu loh. Ya Allah gitu. Ya Yesus, ini manusia ini tuh kok nggak bener-bener, hitamnya kok nggak putih-putih gitu. Bukan hitam
badannya, hatinya. Jahatnya ini kok nggak hilang-hilang gitu, udah mau berusaha gitu. Mulutnya ini kok jelek terus gitu loh. Misnar salah dimarahi, asisten imam salah diteriaki gitu kan. Itu pengalaman saya. Ya pengalaman kamu bisa lain. Terus di depan sakramen kudus itu saya ya nggak apa-apa, sudah teruskan. Karena itu pengalaman nyata batiniah kita. Maka kalau satu kali umat mengalami, nggak apa-apa. Bahkan saya beri catatan, bahkan kalaupun sampai suatu kali, ini kalaupun ya, lektor tersedot betul dan mengalami tiba-tiba meneteskan air mata, udah berhenti dulu, kita semua maklum, tenangkan diri, mulai lagi. Contoh bacaan Jumat Agung, bacaan pertama. Itu bacaannya kalau kita bisa masuk di dalamnya, itu benar-benar bisa membawa kesedihan. Ya kalau kita mendalam masuk ya, kalau kamu tidur ya nggak apa-apa ya, diam gitu ya. Kalau kita mendalam masuk, kita bisa betul, aduh sengsaranya kayak gitu. Bisa sangat mungkin loh, lektor yang membaca tiba-tiba masuk dalam peristiwanya dan mungkin ketika Tuhan gitu. Udah, tunggu aja dulu, udah diam sebentar, mundur, ambil nafas, dah diam, maju lagi, dimulai dari kalimat yang terakhir. Jangan dari depan, kepanjangan ya. Dari kalimat yang terakhir ya. Jangan mulai dari bacaan, jangan lagi kepanjangan. Dari kalimat yang terakhir ya. Ini seandainya. Karena kadang kita merasakan sentuhan yang mendalam. Itu dalam tradisi spiritual gereja Katolik namanya konsolatio. Ini Pak Gusti tahu namanya konsolatio ini ya. Nanti tanya Pak Gusti aja lah ya. Beliau udah bisa menjelaskan. Ya, saya nggak akan jelaskan, tahun depan baru saya jelaskan. Yang live streaming ini biar tahu. Saya biasanya gitu, curang. Jadi saya pirit bentar, keluar dikit, terus tahun depan saya jelaskan gitu. Dengan maksud apa? Ya biar datang lagi, biar bertanya-tanya. Seperti saya ngakali Pak Sidah Butar biar hari ini datang lagi gitu. Saya kan ngakali Bapak aja sebenarnya. Catat ya. Pertanyaan selanjutnya, imam kan tiarap. Udah tahu maknanya ya. Nanti kalau kesedihan atau kedukaan itu maknanya begitu. Imam tiarap, umat tiarap enggak? Nah ini pertanyaan selanjutnya. Apakah tata gerak umat saat imam bertiarap? Yuk kita baca, ini bukan kata-kata saya, kata-kata dokumen. Dalam PPP 65, mari baca sama-sama. Kaum beriman berdiri selama masuknya imam, dan setelahnya berlutut dan ning sejenak dalam. Nah, tata geraknya berarti kalau umat berlutut, berdirinya pada saat imam masuk. Masuknya kan dalam keheningan, berdiri dulu seperti biasa. Lalu begitu imam sudah tertelungkup tiarap, umat berlutut. Jadi tata gerak umat diatur di dalam PPP 65 itu. Yuk sekarang kita pelajari yang lebih luas. Tata liturgi Jumat Agung seperti apa? Kita mulai dari PPP 64. Sama-sama kita baca. Tata perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno gereja, yakni perayaan sabda, penghormatan salib, perayaan komuni, harus diadakan dengan tepat dan setia dan tak boleh diubah sesukanya. Kalimat terakhir penting, tak boleh diubah sesukanya. Maka drama-drama nggak boleh di Jumat Agung. Jumat Agung itu bukan drama, tapi liturgi. Loh berarti kalau drama penyalipan apakah nggak boleh Rama? Kalau di perayaan liturgi Jumat Agung nggak boleh. Perhatikan kalimat terakhir, nggak boleh diubah sesukanya. Apalagi nonton film. Udah daripada pasio kita bosan Rama, kita setelah aja film The Passion of the Christ. Itu bioskop jadinya. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya OMK pengen lagi menghidupkan, dulu kan pernah ya ada mau tablo, mau kisah boleh, tapi dalam devosi namanya. Contoh pagi-pagi umpamanya, Romo tahun ini kita nggak usah jalan salib, didoakan baca. Mau kita dramatisasi boleh. Kalau seperti itu masuk namanya devosi. Tapi liturgi itu tak boleh diubah sesukanya. Satu slide maju. Jadi saudara-saudariku, inti dari perayaan Jumat Agung hanya 3 sebenarnya. Satu slide maju, pantes mas, pas ya.
Yang pertama liturgi sabda atau perayaan sabda, yang kedua penghormatan salib, dan ketiga komuni. Hanya 3 itu. Tapi memang yang hanya 3 itu, kalau misa kan ada 4, misa ada 4 ya. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. 4 kalau misa. Kalau misa hari Minggu berapa menit biasanya? 1 jam 5 menit, 1 jam 10 menit ya. Kalau hari Sabtu berapa menit hari Sabtu? 1 jam. Kalau hari Minggu sore 50 menit. Jadi ikutlah misa Minggu sore saudara-saudari. 50 menit waktunya. Saya kasih tahu ini, saya kadang kasih waktu ya. Sabtu sore 1 jam. Minggu pagi 1 jam 10 menit. Minggu sore 50 menit. Kalau hobinya lebih pendek 45 menit beres ya. Jadi kamu penggemar misa pendek bisa ikut Minggu sore sambil terkantuk-kantuk maju terima komuni, tiba-tiba nyanyian penutup beres. Gitu kan. Lalu saya memberi solusi ya, biar orang ngikutin maunya gimana gitu. Yang pengen kusuk itu malah itu Sabtu sore ya. Kalau yang pengen agak meriah Minggu pagi ya. Sabtu sore meriah. Meriahnya maksudnya apa? Suara anak-anak lebih banyak. Terimalah dan makanlah. Mama. Sabtu sore itu ya, Sabtu sore ya. Tapi Minggu sore itu kusuk sekali, nggak ada suara apa-apa. Karena apa? Pendek, homili pendek, umatnya juga sudah lelah hari Minggu. Besok siap-siap kerja, terus di dalam Tuhan tertidur gitu. Nggak apa-apa, tidur tuh nggak apa-apa, tidur anugerah. Terus sekarang kamu ada yang tidur nggak apa-apa juga kok. Saya tuh kalau lagi bicara gini nggak apa-apa ada yang tidur, nggak apa-apa. Jadi tidurlah, saya nggak pernah mengganggu orang tidur. Karena aku yakin dan percaya suaraku menembus sampai pertahanan tidurmu saudara. Haleluya. Belum, nggak boleh haleluya hilang saudara. Ya. Belum haleluya saudara ya. Jadi kata belum ya. Kalau biasanya kan kayak di Pendika itu haleluya saudara. Nah, ini belum haleluya saudara karena prapaskah. Belum haleluya saudara. Ada 3. Saya tadi mau ngomong apa? Kalau Minggu biasa itu 4 tapi lebih pendek kan. Kalau Jumat Agung cuma 3 tapi panjangnya minta ampun. Siap-siap 2 jam. Jadi siapkan diri, siapkan hati. Juga siapkan fisik untuk tahun ini karena kamu akan mengalami penderitaan berkepanjangan selama bacaan Injil berdiri. Kamu nanti juga selama bacaan Injil berdiri pasti akan ikut dari nyanyian Mazmur. Berdiri makin lama makin pegel, terus nanti dalam hati kamu berdoa, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus bagian terakhir kamu juga ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Ke dalam tanganmu ku serahkan jiwaku. Saya lah ya. Loh, tapi berdiri itu saya nggak ngawur, tadi udah saya jelaskan ya. Berdiri nggak ngawur. Nah kita coba tahun ini. Paroki lain nggak apa-apa. Ya kamu bisa di paroki lain kalau gitu. Bukan bisa. Kamu ikut liturgi paroki lain. Wah KBI lebih enak, ramah duduk ya nggak apa-apa ya. Kalau mau enak KBI ya dekat. Subang enak. Kalau mau sengsara Basiliki Salib Suci Purwakarta. Tapi sengsara demi kebangkitan yang mulia. Nah itu. Ini kenapa saya bikin begitu? Supaya kita juga sedikit-sedikit banyak ada penghayatan lah dalam arti tertentu ya, ada penghayatan. Ambil bagian sedikit dalam kesengsaraan Kristus. Maka saya keluar dari tema sedikit. Maka kadang kalau kita mengikuti kurban misa atau liturgi kurang-kurang nyaman sedikit, kita perlu banyak permakluman dan jadikan ini, Tuhan, sengsaramu gitu-gitu banget, saya dikit aja. AC-nya nggak jalan, nggak usah langsung marah-marah ke Pak Joko. Pak Joko, gimana AC-nya nggak jalan? Ya anget-anget dikit lah gitu. Daripada di Golgota, panas banget loh. Golgota itu panas banget saudara-saudari. Apalagi kalau pas musim panas begitu, waduh Golgota itu
Saya ini hitam karena waktu itu pergi ke Golgota. Sebelum saya ziarah ke Tanah Suci, sebelum saya ke Golgota ziarah itu, saya itu ya sudah hitam gitu. Iya. Sombong amat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian Pasio berdiri, satu slide. Cek. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan. Tolong dibantu untuk sosialisasi dan seterusnya. Nanti ditulis juga pada saat Pasio misalnya umat berdiri, semuanya berdiri dan seterusnya. Kita sosialisasikan. Atau nanti ada yang mengumumkan di awal saat Pasio umat nanti semuanya berdiri. Pokoknya dibantu untuk terlaksananya ini. Jam berapa pelaksanaannya? Yuk kita baca PPP 63. Mari kita baca PPP 63. Perayaan sengsara dan wafat Kristus diadakan siang menjelang. Ya, ini untuk mengingat peristiwanya memang kira-kira pukul 3 sore. Jadi untuk mengingat peristiwanya. Jadi sekitar itu menjelang itu oke. Nah, ada sambungannya kalimatnya karena alasan pastoral, sama-sama kita baca. Karena alasan pastoral, maka slide-nya belum maju. Nah, sekarang tolong slide-nya dimajukan. Sama-sama kita baca. Karena alasan pastoral dapat ditentukan waktu lain yang memudahkan umat berkumpul. Misalnya langsung setelah siang atau petang, tetapi tidak sesudah. Jadi tidak gelap, maka sebaiknya perayaan ini tidak gelap. Maka jam 3 sore ya, maka kita juga ada yang jam 12 sore. Sebaiknya tidak jam 6 sore contohnya. Wah, itu kan orang pulang kerja. Enggak pulang kerja, orang itu tanggal merah, ya udah. Ada yang kerja, betul memang ada yang kerja. Atur-aturlah supaya kita bisa jam 12 atau jam 3 merayakan liturgi Jumat Suci. Nah, kemudian apa yang disampaikan dalam PPP 60 ini menjadi landasan bagaimana praktek selama Jumat Agung. Yuk kita baca sekarang PPP 60, sama-sama kita baca. Jumat Agung di seluruh gereja harus dijalani sebagai hari tobat dan puasa serta pantang diwajibkan. Hari tobat. Nah, kalau Jumat Agung sebenarnya enggak hanya Jumat Agung sih, selama Jumat juga. Sebenarnya selama Jumat Agung inti puncaknya, tapi sebenarnya setiap Jumat itu hari tobat. Jumat berkah, kalau orang ada Jumat berkah, kalau kita Jumat tobat. Jadi kalau ada tetangga itu kan ada Jumat berkah kan, ada kan? Kita Jumat tobat. Jadi kita mulai praktekkan, artinya sebagai latihan rohani, kalau Jumat berhenti berdosa. Ibu-ibu kalau pagi-pagi ngomel hari Kamis, terus pagi-pagi, nggak jadi gitu, nggak jadi. Anak-anak kalau yang suka diomelin, ingatkan bapaknya dan ingatkan mamanya, mak Jumat tobat gitu, ya, Jumat tobat. Sebenarnya praktek Jumat tobat ini sepanjang tahun. Kalau ibu-ibu mau ngomelin suami-suami, ingatkan, mak Jumat tobat gitu. Jadi Jumat tobat ini ada landasannya, kapan-kapan kita bahas bahwa setiap Jumat adalah hari pertobatan dalam gereja wafat Kristus. Namun secara khusus Jumat Agung menjadi lebih besar lagi nilainya. Terakhir epilog yang nyambung dengan urusan tadi salib tegak berdiri. Saya kutipkan dari Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14 ini untuk memahami dan makin mendalami Jumat Agung salib suci. Kenapa salib tegak berdiri? Kenapa Jumat Agung seperti itu? Karena ayat suci dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Mari baca sama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh. Perhatikan ada kata yang dicetak warna kuning, bunyinya apa? Sama-sama, anak manusia harus. Jadi peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa anak manusia itu Tuhan Yesus yang ditinggikan. Maka simbol-simbolnya termasuk salib tegak berdiri karena ditinggikan. Sebelum penghormatan salib kita mengangkat tinggi-tinggi salib. Kemarin waktu briefing saya beri pesan, tolong misdinar,
sebisa-bisanya kamu cari yang tinggi dan diangkat setinggi-tingginya. Kenapa? Ayatnya ini, anak manusia harus ditinggikan. Seperti apa yang ditinggikan? Kalimat sebelumnya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Yang dimaksud ular itu patung ular tembaga. Nah, fotonya ada satu slide setelahnya. Nah, itu fotonya. Nah, itu ular tembaga yang dulu didirikan oleh Musa. Ada sebelah kanan, sebelah kiri itu turis yang kesasar di tempat itu. Jadi yang sebelah kanan itu, saya sudah sampai tempat itu. Inilah patung ular tembaga yang didirikan Musa. Ayatnya ada di Perjanjian Lama di Bilangan 21 ayat ke-9. Saya enggak tulis. Jadi Yohanes tadi itu, Yohanes 3 ayat 14, rujukannya nanti kamu boleh cek sendiri di kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Maka dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga. Nah, seperti itu gambarnya. Sekarang satu slide maju supaya lebih jelas. Satu slide maju. Nah, cek tring dor. Nah, ini dia. Jadi sekarang kamu mulai melihat ya, bagaimana Jumat salib suci itu ditinggikan karena dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi nubuatnya adalah patung ular tembaga. Perhatikan gambarnya yang sebelah kiri, ya, yang warna biru. Sama seperti itulah patung ular tembaga yang ditinggikan. Begitu juga pada saat Jumat Agung salib suci, yaitu anak manusia ditinggikan, supaya semua orang yang memandang kepadanya selamat. Cerita ringkasnya, pada saat Perjanjian Lama di kitab Bilangan 21, orang Israel di padang gurun dipatuk ular, mati. Tuhan beri perintah, tinggikan itu, bikin patung ular tembaga, dinaikkan tinggi, supaya kalau ada orang dipatuk ular, orang Israel memandang ular tembaga itu dan menjadi selamat. Ini nubuat. Dipatuk ular setan, yaitu kena dosa. Kalau kita dosa itu seperti dipatuk ular. Memandang salib, pertobatan salib itu bagaikan orang Israel. Kalau sebelumnya dipatuk ular mati, tinggal ngitung, apalagi ular beludak. Ular beludak itu tidak lebih dari 60 detik modar orangnya. Jadi kalau dipatok orang tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, KO. Tapi setelah itu, begitu sudah ada patung ular tembaga dipatok, lihat, terus joget-joget, dung tak dung. Nah, gitu. Selamatlah orang Israel itu. Demikian pula ketika salib suci Yesus ditinggikan, kita yang memandangnya selamat dari patukan ular dosa. Demikian makna Jumat Agung, salib suci. Shalom Alaikum. Terima kasih Romo Bayu atas materi kita hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu yang belum bertanya, ayo bertanya. Saya memberi kesempatan bagi yang belum pernah bertanya. Ya, kita bertanya, kita masuk ke dalam sesi bertanya jawab. Setelah itu nanti ada door prize dan ada kuis ya. Bapak Ibu tetap setia. Untuk di live streaming pun cantumkan asal parokinya lalu pertanyaan. Oke, mari Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Langsung banyak ya. Selamat siang Romo dan Bapak Ibu semua. Belum mengalami Jumat Agung aja rasanya sudah. Oh iya, saya Sinta dari Leonardus. Belum Jumat Agung baru rekoleksinya aja udah. Rasanya beda Romo. Gak apa-apa Bu, jangan ditahan. Ya sama seperti yang Romo sampaikan, gak apa-apa. Jadi banyak Romo yang mau ditanyakan, tapi saya hanya 2 aja. Yang pertama tadi Romo menjelaskan pada saat Romo tiarap, umat itu berlutut.
Tapi kan kendalanya kita ada yang duduk di kursi, di luar juga kursi, apakah seperti saat syukur agung kita berdiri atau kita tetap berlutut. Kemudian untuk penghormatan salib Romo, saya dari dulu sampai sekarang belum nemu jawabannya. Kenapa penghormatan salib harus satu persatu Romo? Apakah tidak bisa mungkin kita bersama-sama melakukan penghormatan salib? Dasarnya apa? Dan mohon penjelasan untuk lebih menghayatinya Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta Damar ya. Itu namanya konsolatio itu begitu Bu. Jadi tiba-tiba sentuhan yang mendalam, lalu merasakan cinta kasih yang mendalam itu ya seperti itu. Terima kasih. Nah ini kesaksian yang menarik bahwa baru ikut rekoleksinya pun sudah mengalami konsolatio. Nah itulah gunanya itu rekoleksi. Baik, saya jawab dari yang kedua dulu ya Ibu ya. Sorry, tadi yang pertama tadi apa? Sedikit diberi clue. Oh pada waktu oh ya. Dari yang pertama lah kalau begitu. Pada waktu tiarap memang di gereja Basiliki kita nggak semua bisa berlutut ya. Contohnya misalnya begini atau di luar-luar. Maka solusinya bagaimana? Solusinya pengganti berlutut adalah berdiri, jadi bukan duduk. Jadi seperti kalau kita doa syukur agung itu kan semua berlutut, tapi perhatikan yang di kor ini kan berdiri. Jadi seandainya situasi nggak memungkinkan, mau berlutut nabrak belakangnya, nabrak depannya, tetaplah berdiri sambil membungkukkan badan. Jadi sambil berdiri, sambil membungkukkan badan. Nomor dua, kenapa kok menghormati salib satu persatu? Ini sebenarnya tidak ada keharusan, karena liturgi gereja Katolik mengenal beberapa cara penghormatan salib. Contohnya, kalau kamu nanti searching perayaan Jumat Agung di Vatikan, nggak ada. Jadi maksudnya nggak ada itu, penghormatan salib hanya dilakukan oleh pemimpin pemimpin liturgi itu. Jadi umat tidak maju satu persatu, tapi penghormatan bersama. Jadi salibnya diangkat, umat menghormati secara bersama-sama. Jadi memang sebenarnya ada pilihan. Pilihan pertama adalah penghormatan satu persatu, pilihan kedua adalah penghormatan bersama-sama. Bahkan juga ada penghormatan bersama-sama yang salibnya hanya di depan. Jadi salibnya diangkat di depan, umat berlutut menghormati bersama-sama. Itu bisa. Tetapi kenapa praktek kita di Indonesia satu persatu? Karena sejarahnya dari zaman dulu-dulu, mungkin dibawa oleh para misionaris Belanda, memang sudah ada praktek menghormati satu persatu. Dan ketika itu hilang, contoh pada saat Covid kan agak sebentar hilang ya, perasaan kita kurang enak. Kita pengen juga menghormati satu persatu, maka ini sebenarnya penjelasannya devosi. Saya perluas ya. Sebenarnya kalau praktek aslinya, saya ngomong praktek aslinya. Aslinya dalam liturgi Jumat Agung tidak ada penghormatan satu persatu, tetapi dilakukan setelah selesai. Ini praktek aslinya. Perhatikan bahwa salib begitu dihormati dengan nyanyi itu kan ditancapkan di depan. Setelah selesai kan nggak ada berkat, nggak ada tanda salib kan, maka umat secara pribadi masing-masing menghormati. Kayak bayangkan kalau kayak hari Minggu masing-masing ke Bunda Maria itu loh. Hari Minggu kan sudah banyak ya. Hari Minggu kan begitu selesai misa masing-masing kan, nggak ada yang ngatur, yang mau ya ke sana, yang nggak ya nggak apa-apa. Sama. Sebenarnya prakteknya adalah selesai liturgi, maka umat pribadi-pribadi menghormati seperti kalau kita ke Bunda Maria. Tapi dari praktek bertahun-tahun sudah berjalan seperti itu dan dipandang baik, maka dimasukkan ke dalam aspek liturginya supaya juga umat lebih menghayati. Demikian jawabannya. Semoga setelah ini Ibu Sinta bisa tidur ya. Karena kan tadi mengatakan sudah lama nggak ada jawabannya. Nah sekarang ada jawabannya, nanti malam tidur nyenyak ya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Mari Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, barisan sini tidak ada ya. Oke, barisan belakang dulu ya Ibu ya. Bentar. Selamat siang Romo. Dulu pertanyaannya gini Romo, dulu pernah saya ikutan misa waktu Bunda Maria menerima
kabar dari malaikat sebelum 9 bulan sebelum Natal. Dan saya dengar waktu itu, baru pertama itu saya tahu bahwasanya umur Bunda Maria menerima kabar malaikat adalah 14 tahun dengan gagah. Jadi dalam perjalanan salib juga ada mulai Yesus dihukum sampai dimakamkan 14. Ada enggak hubungannya itu, Romo? 14 tahun Bunda Maria dengan 14 kali jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih. Ya, sayangnya tidak ada hubungannya, Pak. Ya, hanya perkiraan sebenarnya. Jadi angka 14 umurnya Tuhan Yesus, umurnya Bunda Maria ketika mengandung juga bukan angka pasti, tetapi angka perkiraan. Maka itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara 14 jalan salib dengan umurnya. Jadi Bunda Maria berapa umurnya waktu mengandung? Ya bisa 14, bisa 15, antara itu kurang lebih. Karena juga kan tahun zaman dulu tahunnya beda sama tahun sekarang. Perhitungan orang Yahudi itu perhitungan mirip-mirip kalau sekarang seperti tahunnya orang Islam itu pakai perhitungan bulan. Jadi jumlah harinya pun agak berbeda dengan kita sekarang. Mirip-mirip ya, tidak persis sama tapi mirip-mirip. Jadi bukan tahun yang hitungannya dengan hitungan matahari. Kalau kita tahun Masehi kan hitungannya matahari. Kalau Islam tahun Hijriah kan hitungannya bulan. Jumlah harinya beda 11 hari. Kalau Yahudi beda lagi. Maka umur 14 tidak persis perkiraan, jadi tidak ada hubungan langsung antara itu dengan jalan salib yang jumlahnya 14. Bahkan jalan salib itu dulunya juga berubah-berubah. Ini saya kembangkan, jumlahnya 14 tidak sejak semula. Jadi ini perkembangan yang berkelanjutan sampai akhirnya jumlah 14 yang dibakukan pada beberapa abad yang lalu, tidak dari awal mula dulu. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Romo, setelah satu pertanyaan ini kita ke live chat ya, Romo ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, satu pertanyaan dulu. Ya. Selamat siang Rama Bayu, saya Grace dari lingkungan Santo Agustinus. Dari yang kemarin Kamis Putih mau nanya tapi nggak ditunjuk gitu. Mau nanya yang tadi kan kalau dari Kamis Putih ke Jumat Agung itu kan nyambung ya, tapi kenapa komuninya berarti ada dua? Komuni kudusnya ya kan ada dua kali ya berarti. Baik, ya? Ya itu bahasa simbol ya Ibu, jadi tidak perlu diterima harafiah. Oh ini kok dua kali ya, kalau kita pakai bahasa harafiah ya malah bagus, kalau komuninya dua kali kan berarti dapat double lah gitu. Jadi ini bahasa simbolik, jangan diterima harafiah bahwa loh ini nyambung kok, ini komuni lagi gitu. Ini bahasa simbol. Bahasa simbol harus diterima dengan bahasa puitik, bukan bahasa harafiah persis begitu. Pertanyaan selanjutnya yang kalau kan perhitungannya dimulai dari matahari terbenam atau petang sehingga matahari terbenam berikutnya. Jadi kalau hari pertama Kamis petang atau sampai Jumat petang disebut Kamis Putih. Kalau hari kedua Jumat petang sampai Sabtu petang disebut Jumat Agung. Ya. Nah kalau begitu perhitungan waktunya kenapa kalau Jumat Agung kita rayakannya mulai kurban misalnya jam 12 siang atau jam 3, kenapa Jumat Agungnya enggak, kalau Jumat Agungnya dari Jumat petang sampai Sabtu petang, kenapa enggak hari Sabtu jam 12 atau jam 3? Kenapa kok enggak malam gitu ya Bu ya? Enggak, kalau Ya. jam 12 atau jam 3 hari Sabtunya. Oh Jadi karena peristiwanya hari Jumat. Jadi simpelnya begini, saya akan lebih harafiah supaya lebih jelas ya. Simpelnya adalah Jumat Agung kenapa harinya Jumat bukan Sabtu? Karena dulu aslinya memang peristiwanya terjadi hari Jumat. Jadi kita mengulangi harinya yang sama. Kalau seandainya dulu, ini seandainya dulu Tuhan terjadinya harinya Selasa, ya kita akan mengulanginya hari Selasa. Jadi kenapa Jumat Agung itu dirayakan hari Jumat bukan hari Sabtunya? Karena memang 2000 tahun yang lalu aslinya dulunya Tuhan Yesus memang harinya Jumat. Dan harinya Jumat itu terbukti dari bacaan Injil. Kalau kamu nanti baca Injil Yohanes, jelas. Pada saat Tuhan wafat, besoknya Sabat. Sabat itu apa? Sabtu. Jadi hari sebelum Sabtu hari apa?
Nah, berarti memang bahasa simpelnya, kenapa kok nggak dirayakan hari Sabtu? Karena dulu kejadian aslinya memang hari Jumat. Jadi kita rayakan persis seperti hari kejadiannya. Gitu, Bu. Berarti tidak tidak dihitung yang dari matahari. Iya, terbenam jadi itu hitungannya harus- tidak pakai hitung 24 jam ya. Jadi sama perayaan Kamis, Jumat itu enggak 24 jam gitu ya. Tapi hanya bahasa gampangnya mengulangi peristiwanya. Jumat terjadi kira-kira jam 3, maka sekarang kita merayakan kira-kira yang sama. Saya beri perbandingan supaya lebih mudah mencerna ya Bu ya. Perayaan kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Jam berapa? 10 lebih 10, jangan lupa ya, 10 lebih 10. Maka karena dulu aslinya 17 Agustus 1945 terjadi tanggal 17 jam 10 lewat 10, maka perayaan kalau di kepresidenan kira-kira kan jam 10 juga. Nah, diulangi persis 17 Agustus jam 10, mengulangi aslinya. Maka Jumat Agung bahasa gampangnya mengulangi aslinya. Demikian. Berarti kalau yang hari Rabu Abu itu kan mulai puasa pantangnya dimulainya dari petangnya, Rabu petangnya, atau dimulai dari pagi jam 12? Oh, kalau dimulai puasa Katolik itu dari hari sebelumnya sebenarnya. Oh, Iya, umpamanya saya beri contoh, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus sekaligus saya kembangkan. Tidak ditanyakan tapi saya kembangkan. Puasa di gereja Katolik itu dari hari sebelumnya, jam 6 sore. Kalau zaman dulu itu sebelum tahun 65, orang-orang zaman dulu itu kalau mau terima komuni pagi harinya wajib puasa. Jadi kalau kita minggu mau ikut misa wajib puasa mulai dari Sabtu jam 6 sore. Nah, itu puasanya Katolik. Ini benar-benar puasa sampai nanti terima komuni baru boleh buka puasa. Jadi puasanya Katolik itu mulainya jam 6 sore hari sebelumnya. Maka kalau Rebu Abu Selasa mulai, ya. Jam 6 sore mulai, ya. Itulah tata caranya. Simpelnya begitulah ya. Tapi ini saya beri catatan juga. Tapi ini kan tata cara umum. Puasa Katolik tak pernah mengikuti tata cara yang berlaku sama. Setiap orang boleh mengatur aturan ukurannya sendiri. Itu beda dengan puasa Islam misalnya. Kalau puasa Islam, pokoknya mulai dari ini imsak sampai ini, ya gitu sama. Kalau kita enggak, bukanya pun beda-beda. Kalau Katolik boleh buka jam 12 siang, boleh buka jam 3 sore, boleh buka jam 9 pagi, boleh. Tapi yang aneh, kalau jam 9 pagi buka, jam 12 buka, jam 3 sore buka. Nah, ini yang paling aneh. Ini yang paling aneh gitu ya, ini yang paling aneh. Tapi seandainya mau begitu, iya boleh saja. Tapi itu bukan puasa gitu. Itu makan biasa. Gitu ya Bu ya. terima kasih Rama Terima Bayu. kasih. Oke Romo, kita ke live chat. Nampaknya ada peserta dari luar negeri Romo. Luar Iya. negeri, wow. Tapi kita ke dalam satu negara dulu ya Romo ya. Baik. Ya. Pagi Romo Bayu, saya Sisilia Mayang dari Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta. Mau bertanya dalam ibadah Jumat Agung, sikap kita dalam penghormatan salib baiknya berlutut atau membungkukkan badan. Baik. Satu lagi Romo, mengapa tidak ada bel lonceng kecil atau kelotokan kayu yang dibunyikan selama ibadah Jumat Agung? Baik, saya jawab dari yang kedua. Bel atau lonceng itu tanda kemeriahan. Ini sudah ada di waktu kita Kamis Putih ya. Tanda kemeriahan, tanda mulia. Maka tidak ada, karena Jumat Agung itu kan warnanya saja. Kalau dulu hitam, sekarang merah, kedukaan. Masa kita duka joget-joget, kira-kira gitu. Ini bahasa gampangnya tentu saja. Tidak ada kemeriahan di dalamnya. Itu begitu ya. Tadi apa yang pertama? Penghormatan salib. Oh, penghormatan salib. Penghormatan salib itu berlutut. Jadi salib pada saat Jumat Agung dalam gereja Katolik dihormati dengan cara berlutut. Maka standarnya berlutut. Tapi tentu saja liturgi itu bukan wajib-wajiban dalam arti kalau bisa melakukan kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kan ada yang nggak bisa melakukan. Jadi untuk anda-anda yang sepuh
daripada berlutut dan ngunci nggak bisa balik kan ceklak gitu kan kacau. Nanti panitia harus ngangkat. Ya sudah. Kalaupun membungkuk pun tetap nggak bisa, sentuh-sentuh aja udah, ya sentuh-sentuh aja. Kepalanya digitu-gitu kan ya boleh, bebas ya. Tapi untuk yang bisa berlutut, standarnya berlutut, begitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya Rio dari Paroki Baciro, Yogyakarta. Jakarta. Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Masih Jogja. Saat doa umat Jumat Agung, selain doa-doa untuk orang Kristen, kenapa ada khusus mendoakan orang Yahudi dan non-Kristen? Oh iya, ini menarik nih, pertanyaan yang menarik. Doa umat sebenarnya doa permohonan ya, karena sing doa imam sebenarnya, doa imam bersama dengan umat ya. Doa permohonan pada saat Jumat Agung panjang sekali. Biasanya kalau kita misa minggu paling doanya itu 4 sampai 5, mentok 5. Tapi doa permohonan dalam Jumat Agung 10 doanya. Dan salah satu doanya adalah doa untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Kristen. Jadi orang beragama lain. Kenapa harus ada doanya begitu? Karena iman Katolik meyakini Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah kenapa kita mengharapkan bahwa orang-orang Yahudi, yang pertama Yahudi dulu, mengenal bahwa inilah Mesias sejati. Lalu orang-orang yang lain juga mengenal Kristus juru selamat sejati. Jadi didoakan berbasis pada keyakinan dalam iman Katolik Yesus Kristus itu dinubuatkan dan betul pemenuhan Mesias. Jadi orang Yahudi kan menunggu Mesias. Oke, saya perluas biar makin luas pemahamannya. Bagi orang Yahudi, maksudnya bagi orang beragama Yahudi, Mesias belum datang. Nah gitu, ini bahasa simpelnya. Bagi orang beragama Yahudi, Mesias belum datang. Tapi bagi iman Kristen, Mesias sudah datang. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi didoakan orang Yahudi, bahasa gampangnya, supaya yakin ini Mesiasnya loh, begitu. Lalu kalau untuk orang yang beragama lain, di dalam iman Katolik, ada kebenaran-kebenaran tapi tidak penuh di agama lain. Ini saya perluas, ini temanya lain sebenarnya, extra ecclesia nulla salus. Jadi gereja Katolik nggak pernah mengatakan agama lain salah. Agama lain ada benarnya. Ada benarnya. Tapi benarnya itu bercampur dengan beberapa yang tidak benar. Itulah kenapa kita doakan supaya mereka mengenal jalan kebenaran dan hidup. Itu dasarnya teologis atau karena keyakinan iman kita, maka mendoakan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya, Rama Bayu izin bertanya. Saya Jevano dari Paroki, saya maaf kalau salah menyebutkan HNOJ Village, Amerika Serikat. Amerika Serikat, woi salah. Berarti kalau Amerika Serikat kira-kira jam 11 malam ini ya. Waduh, masih nonton kita. Oke. Di mana kamera saya? Di situ ya. Dadah Amerika. Ya. Jam berapa sekarang di Amerika? Gitu. Oke, tolong lanjutkan. Mengapa pakaian Romo pada Jumat Agung berwarna merah bukan hitam khas perkabungan? Oke, baik ya. Oke, saya jelaskan karena ini juga nyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Saja ya. Termasuk nanti umat pakai baju apa ya. Ada perubahan seperti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sebelum tahun 65 dulu pakaian liturgi Jumat Agung adalah hitam. Hitam itu warna kematian untuk menandakan Kristus yang wafat. Maka kalau Rama Bayu mengadakan misa requiem, ada yang ingat nggak? Kalau misa requiem ada jenazahnya itu, Rama Bayu pakai kasula warna apa? Hitam. Saya selalu pakai hitam kalau untuk orang mati, tak pernah warna ungu, selalu hitam. Karena hitam itu kematian. Maka dulu sebelum 65 liturgi Jumat Agung warnanya hitam, Yesus wafat. Itu yang mau dikenangkan. Tapi dengan pembaharuan liturgi, oke ini agak rumit tapi saya sederhanakan, ada perkembangan refleksi teologis gereja. Apa itu? Ya pokoknya gitu. Ya, pokoknya gitu. Saya kesulitan menerjemahkan dalam bahasa Jepang. Ada perkembangan refleksi teologis gereja, maka simbolnya diubah, liturgi suci Jumat Agung menjadi merah. Kenapa merah? Pertanggungjawabannya begini.
Dalam liturgi gereja Katolik, merah itu bukan merahnya seperti lambang dalam Chinese culture. Kalau di dalam kebudayaan Cina, itu kan merah itu artinya apa? Sukacita, sukacita, seneng, happy gitu ya. Maka kalau ada acara-acara kayak Imlek warnanya baju merah, itu dalam kebudayaan Tionghoa atau Cina. Tapi kalau dalam gereja Katolik, merah itu warnanya lain, artinya lain. Merah itu darah. Jadi warna merah dalam liturgi Katolik menandakan darah dan api. Satu, darah. Penumpahan darah pasti warnanya merah. Contoh, para martir, umpamanya Rasul Yakobus. Dia rasul tapi martir, warna merah. Jadi martir menumpahkan darah. Maka Jumat Agung diubah menjadi merah karena Kristus pada Jumat Agung menumpahkan darah untuk kita. Darah yang diberikan itu diberi warna tanda warna merah. Juga artinya api. Jadi merahnya liturgi beda dengan merahnya Chinese culture ya. Merahnya liturgi itu artinya darah dan api. Darah, penumpahan darah, martir, atau Tuhan Yesus yang menumpahkan darah, atau api. Nanti tunggu waktu Pentakosta. Pentakosta warnanya apa? Merah, karena api, lidah-lidah api itu warnanya merah. Nah gitu. Tapi kalau api kompor saya kok biru Romo? Ya itu beda-beda lagi. Ya itu kompormu bagus ya. Kompormu bagus ya. Ya, ya lain, liturginya lain. Itu liturgi dapur itu ya, beda lagi udah ya. Ini simbol kok gitu. Simbol ya, merah itu artinya darah dan api. Maka karena perkembangan refleksi teologis yang seperti itu, ada perubahan warna dari hitam menjadi merah. Ini nggak penting-penting amat sih untuk umat. Barangkali yang agak sedikit penting adalah yang disampaikan Bapak saja tadi. Lalu umat harus pakai baju apa? Apakah hitam boleh? Apakah merah boleh? Jawaban simpelnya bebas. Mau pakai merah ya boleh, tapi kan merah sukacita. Lah kan merahnya Cina kalau sukacita. Kalau merahnya liturgi kan darah. Jadi kalau kamu warna merah datang untuk liturgi Jumat Suci, Jumat Agung, itu bukan berarti sukacita, artinya beda. Tapi artinya darah. Darah Kristus membasuh saya. Kenapa? Saya pakai warna merah. Darah Kristus membasuh saya. Itu maknanya begitu. Mau pakai hitam boleh enggak? Boleh. Hitam warna kematian, keabadian. Kristus wafat untuk saya. Oh sama-sama benar. Jadi kalau warnanya merah, kamu datangnya begitu. Loh kok kamu merah? Darah Kristus menyucikan saya. Gitu jawabannya. Nah, darah. Darah Kristus membasuh saya. Loh kok hitam? Yesus wafat untuk saya. Oh sama semua. Mau pakai batik juga boleh. Kamu kok batik? Yesus juga wafat untuk orang Indonesia. Nah gitu. Lo gitu. Makna itu kan kita bisa ciptakan juga. Lo kok pakai ulos? Yesus pun wafat untuk orang Batak, saudara. Gitu. Kok pakai belangkon? Saya mau menghadap Yesus dalam kejawaan saya. Boleh. Bebas. Jadi merah, hitam, batik, boleh. Yang penting pakai baju. Dah gitu ya, ini terjawab ya. Dan tidak ada wajib-wajib. Nanti kadang-kadang ada hoax. Saya sudah sering menjawab bertahun-tahun itu ada hoax. Umat nggak boleh lagi pakai warna hitam, wepret ngawur. Nanti saya sebarkan lagi. Saya sudah menjawab hoax seperti itu. Kalau di internet kan saya suka jawab-jawabin ngawur-ngawur begitu. Dilarang pakai warna hitam. Warna hitam sudah nggak boleh. Sekarang warna merah. Siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Logikanya gini, perubahan warna hanya berlaku untuk imam. Imam, ingat baik-baik. Imam. Kalau saya pakai baju hitam saya salah. Karena untuk imam sudah diubah dari hitam menjadi merah. Maka saya akan pakai kasula baju warna merah. Tapi peraturan itu tidak berlaku untuk umat. Ingat baik-baik. Maka bagusnya mana Romo? Terserah kamu. Kalau kamu mau menyesuaikan dengan warna imam, merah. Nanti kalau foto sama Romo, sama gitu ya.
Kalau kamu pakai warna hitam, boleh. Kenapa warna hitam? Terlihat lebih kurus. Nah, gitu. Bebas, bebas. Warna hitam itu membuat lebih kurus, teori warnanya begitu. Jadi nanti kalau ada hoax, tolong jangan dibantu disebarkan. Ada itu hoax bertahun-tahun selalu muncul kalau mau Jumat Agung. Dilarang pakai warna hitam, langsung dihapus. Bilang aja yang ngirim, ini hoax, jangan diteruskan. Gitu. Warna baju bebas. Kayak gini pun nggak apa-apa. Ini boleh, ini kayak gitu. Semoga lebih jelas, dan juga yang di live streaming tolong bantu kalau ada hoax gitu kita lawan. Karena kalau hoax itu mengacaukan pikiran-pikiran yang benar. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, dari Amerika kita balik lagi ke Basiliki. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak Anis. Ya, terima kasih Romo. Selamat siang. Sebenarnya pertanyaan ini mau saya tanyakan pada sesi yang kedua pada Kamis Putih, namun saat itu tidak mendapatkan kesempatan karena banyak yang bertanya. Itu menjadi suatu unek-unek bagi saya pribadi, maka saya ada kesempatan pada hari ini saya bertanyakan. Begini Romo, pada saat pembasuhan kaki 12 rasul pada Kamis, malam Kamis itu ya Pak Romo, kan ada 12 rasul. Yang menjadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Satu, 12 rasul itu termasuk Yudas Iskariot. Yang pertanyaan kedua, apakah dari 12 rasul itu semuanya menjadi orang suci atau santo dari 12 rasul itu? Mau hanya itu aja yang saya pertanyakan. Baik Bapak, jadi ini pertanyaan mundur ya, nggak apa-apa, boleh kan? Mobil juga ada gigi mundur, nah gitu ya. Pertanyaan mundur, karena Bapak sudah datang mulai dari hari pertama, saya jawab. Kalau kemarin nggak datang, saya nggak mau jawab. Nah gitu. Balas dendam. Apakah semua rasul menjadi orang kudus? Ya, kecuali Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas pengkhianat dan tidak bertobat. Jadi dosanya Yudas itu bukan hanya mengkhianati. Kalau mengkhianati itu nggak masalah. Tuhan dikhianati oleh Petrus, sama juga. Tapi bedanya Petrus dan Yudas adalah Petrus berbuat salah dan kembali pada Tuhan, mohon pengampunan. Yudas berbuat salah dan tidak kembali pada Tuhan. Jadi pengkhianatan kalau dipikir-pikir, Yudas berapa kali mengkhianati? 1. Petrus berapa kali? 3. Mana lingkungan Petrus? Pengkhianat. Ingat baik-baik ya. Oh, Pak saja Pak ya. Maaf Pak ya, maaf Pak ya. Aduh. Kok ya Pak saja ya? Ya 3 kali. Tapi bedanya Petrus kembali. Jadi semua orang suci kecuali Yudas Iskariot, karena kemudian malah dia bunuh diri ya, bunuh diri. Jadi berlapis-lapis itu. Jadi yang membuat Yudas nggak selamat itu bukan pengkhianatannya. Harap diingat baik-baik. Yang membuat Yudas tidak selamat bukan kesalahannya, tapi karena dia tidak kembali untuk bertobat. Itu yang membuat Yudas nggak selamat. Kita semua kan Yudas. Kamu pengkhianat bukan? Pengkhianat kamu, udah jelas sudah. Muka-mukanya aja udah menunjukkan pengkhianat kok. Gimana? Pede-pede banget, bukan. Ini yang ngomong pengkhianat bukan? Pengkhianat. Pengkhianat. Kasih itu sabar. Kalau saya homili, saudara-saudari, kita harus sabar dalam hati. Wah, berat. Mengkhianati omongan saya sendiri dan omongan firman Tuhan. Pengkhianat kan? Setiap dosa adalah pengkhianatan. Gitu loh. Maka kita semua pengkhianat. Tapi kan kita mau bertobat. Nah, itu bedanya. Lalu pertanyaan yang pertama saya jawab, apakah Yudas ikut dicuci kakinya? Ikut. Semua ikut dicuci. Semua itu keselamatan tuh semua. Untuk yang salah, untuk yang benar, semua keselamatan diberikan sama. Hanya tanggapannya beda. Jadi Tuhan tuh nggak pilih kasih, semua sama. Maka ada ayat yang mengatakan Tuhan tuh menerbitkan matahari bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apakah matahari hanya menyinari untuk orang yang benar-benar? Enggak ada. Nah, kira-kira gitu. Jadi Yudas pun dicuci karena apa? Semua dibersihkan. Semua mau dibersihkan. Hanya tanggapannya beda-beda. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, setelah satu pertanyaan lagi Romo, kita akan kuis. Kuis. Oke, boleh Siapa Ibu dia? lanjutkan.
Selamat siang Romo, saya Ika dari lingkungan Santo Yosef. Tadi dijelaskan jalan salib itu tidak diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Bagaimana dengan umat yang biasanya masuk gereja itu berdoa dan diawali Membuat dengan tanda tanda salib, salib? ya. Apakah itu juga berlaku untuk umat yang masuk ke gereja untuk berdoa? Baik. Terima kasih. Terima kasih Wak Ika ya. Apakah kalau umat buat tanda salib nanti masuk neraka gitu ya? Itu bukan pertanyaannya Wak Ika, itu omongan saya ya. Jadi ini hanya berlaku untuk liturginya. Maka kalau di luar liturgi, misalnya masuk mau doa dulu, tanda salib tidak ada masalah ya. Yang harap diperhatikan itu saja soal berlutut dan membungkuk. Jadi tidak perlu berlutut karena tidak ada sakramen. Kalau itu tolong diperhatikan betul, karena kalau enggak nanti nyembah berhala. Tapi kalau perkara tanda salib tidak ada masalah karena di luar dari liturginya. Kan berarti contoh yang Wak Ika tanyakan kan sebelum mulai kan gitu. Berarti kan di luar liturginya. Contoh lagi setelah selesai kan ada yang berdoa juga. Berarti kan di luar liturginya. Umpamanya mau tetap ke Bunda Maria apa? Tanda salib seperti biasa. Di rumah juga seperti biasa. Tadi yang saya katakan adalah dalam liturginya. Nah, tolong dibedakan supaya ini dapat menyinari. Kalau misalnya berarti di rumah dilarang ya dalam nama enggak jadi. Enggak boleh, tetap dalam liturgi yang tidak ada. Demikian. Oke. Ya, kita ke sesi kuis ya, Mos. Satu kuis dulu. Satu kuis. Sebutkan ada 4 kekasan Jumat Agung, sebutkan 2 saja di antaranya. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Miss Angel. Selamat pagi Romo, perkenalkan saya Angel dari lingkungan Alosius. Yang pertama itu ciri khasnya, yang pertama tidak ada tanda salib dari awal sampai akhir. Yang kedua, iman itu tiarap. Yang ketiga, penghormatan salib. Yang keempat, komuni tanpa Woy, misah. malah dikasih 4, cuma minta 2. Weh, luar biasa. Dapat apa? Beras. Dapat sesuatu kayaknya. Oke, Miss Angel. Ya. Ada 3 kuis ya, kita seling dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ya, Ibu Leli. Ini pertanyaan ya. Baik. Selamat siang Romo dan Bapak Ibu semua. Oh ya, Romo mengenai apa tadi pasio. Pasio kan posisinya berdiri semua. Tapi maaf, mungkin saya memang harus duduk mengambilkan nada. Itu Romo posisinya. Oh, baik. Ya. Terus Kalau Ibu organis harus duduk ya Bu ya? Iya, baik. Romo. Kalau begitu untuk Ibu Leli spesial. Satu-satunya orang yang boleh duduk Ibu ya. Ya, minta maaf saya duduk sendiri ya Romo. Terus begini Romo, pada saat pasio itu kan kita mengambilkan nada. Apakah memang kalau bisa atau nggak usah pakai iringan, artinya pas pada saat menjawab itu pasio juga ada beberapa lagu selingan, tetap pakai iringan aja atau boleh juga tanpa iringan atau kalau menurut Romo? Baik. Terima Menurut kasih. dokumen ya Bu Iya, ya. Romo. Menurut dokumen adalah kalau Jumat Agung instrumen atau alat musik boleh digunakan mendukung nyanyian. Jadi boleh mengiringi. Maka simpelnya, praktisnya adalah kalau pas pasionya cukup diambilkan nada, karena pasio nggak boleh diiringi. Pasio itu seperti prevasi imam. Nah, tolong nanti juga kalau ada organis yang masih mengiringi prevasi imam, tolong di stop ya. Tidak akan dihukum mati tapi di stop, karena prevasi imam nggak boleh diiringi. Seandainya imam nyanyi ya, sungguh layak dan sepantas, ada yang masih ngiringi itu nanti di stop, nggak boleh diiringi. Pasio sama, nggak boleh diiringi tapi boleh diambilkan nada. Tapi nyanyian, contoh misalnya ada jawaban, itu boleh. Nyanyian selingan itu boleh. Sejauh untuk mengiringi nyanyian bersama itu diperkenankan. Begitu. Oke, baik. Sebelum ke kuis kedua, ya kita buka pertanyaan lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, Pak Bambang.
Terima kasih. Selamat siang Romo. Nama saya Bambang dari lingkungan Santo Paulus. Marga apa, Pak? Saya Ya. dari Jawa, tapi dapat marganya dari Silalahi. Terima kasih Romo untuk pencerahan hari ini. Tadi ada 3 item di Jumat Agung, sabda, penyembahan atau penghormatan salib, dan satu lagi komuni. Betul. Yang pertama Romo, saat menghormat salib ya. Tadi kayaknya nyambung dengan pertanyaan Waika tadi. Selama ini kalau saya menyembah itu kan, menghormat salib itu kan pasti langsung pakai tanda salib. Kayaknya otomatis karena dari kecil. Nah, apakah ini salah Romo ya? Nanti tolong ditanggapin lagi. Kemudian apakah wajib dengan mencium salib itu? Apakah wajib atau tidak? Atau cukup dengan berlutut? Kemudian yang kedua tentang komuni Romo. Ini hanya berandai-andai Romo. Setiap umat Katolik pasti datang ke gereja, yang dirindukan adalah tubuh dan darah Kristus, terima komuni. Misalnya Romo, karena banyak umat, mungkin selain paroki Purwakarta ada umat lain pengen ke Basiliki ini sehingga membludak, dan akhirnya ada umat yang mohon maaf mungkin hostinya tidak cukup. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengobati rasa kecewa jika seandainya ada umat yang tidak kebagian komuni? Karena pasti semua umat Katolik datang gereja pengennya terima hosti. Mungkin itu aja Romo, mohon pencerahannya. Terima kasih. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Maksudnya jauhkanlah Tuhan dari bencana yang Bapak tanyakan terakhir, karena itu bencana. Semoga tidak terjadi. Kalau pertanyaannya pengandian begitu, saya nggak tahu jawabannya Pak, terus terang Pak. Tapi kita usahakan, Bapak Pastor semua kita, supaya semuanya kebagian. Nah, kemudian penghormatan atau penyembahan salib, istilahnya ada 2 loh. Penyembahan juga boleh. Loh, salib kok disembah? Bukan salibnya, tapi yang disalib. Maksudnya gitu. Jadi adoratio ya, adoratio crucis. Jadi istilah penghormatan salib juga benar, penyembahan salib benar. Tapi ini bahasa puitik. Bukan salib kayunya, tapi beliau yang ada di salib. Jadi penyembahan salib ini bahasa puitik, beliau yang ada di salib. Jadi tadi Bapak kan penyembahan salib kayak dibetulkan ya. Sudah betul Pak sebenarnya. Penghormatan betul, penyembahan betul. Apakah wajib mencium? Tidak, malah standarnya berlutut. Jadi standar penghormatan salib itu berlututnya, itu yang sebenarnya. Standar penghormatan salib sebenarnya berlutut, dengan gerakan apapun tambahan boleh. Mau mencium boleh, bahkan kalaupun Bapak berlutut kemudian bersujud kepala sampai tanah juga boleh Pak. Jadi mencium boleh, meraba-raba boleh juga ya. Pegang-pegang juga boleh. Jadi cium apa tidak cium itu tidak ada satu aturan yang baku. Malah yang baku malah berlututnya itulah yang merupakan yang baku. Tapi kok di mana-mana orang mencium, ya itu yang sering saya katakan. Ilmu manusia itu ilmu melihat. Melihat begitu ya lama-lama begitu. Tapi seandainya Bapak nggak mau mencium, nggak apa-apa, cium istrimu aja Pak. Nah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Romo, kita ke sesi kuis yang kedua. Kuis, baik. Kuis 1, 2, 3. Sebutkan 2 makna imam tiarap. Pak yang belakang. Ya, Bapak yang belakang. Ya. Silakan Pak. Ya, romonya sedang berjalan. Tenang. Ya. Sudah ketemu pelakunya? Ya maksudnya pelaku yang mau menjawab gitu. Apa jawabannya? Izin Romo, nama saya Erik, saya katekumen dari lingkungan Santo Matius. Katekumen, weh tepuk tangan katekumen. Katekumen aja mau mendalami iman, bagus. Padahal diwajibkan memang. Silakan. 2 makna yang mengenai imam tiarap itu Romo menurut PPP 65 tadi, sikap rendah hati dan kedukaan gereja. Sikap rendah hati merendahkan diri sesudahnya di hadapan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sedangkan kedukaan gereja, kesedihan yang dikarenakan baginda Kristus disalibkan karena aku. Nah itu nggak jawab, itu baca namanya ya. Nah kalau gitu anak TK juga bisa ya.
tapi karena kamu katekumen, hadiah untukmu. Ya. Ya, berikutnya aturannya ditetapkan dong. Nggak boleh baca, jadi harus tegak begitu. Nah, Ya, Bapak kalau Ibu. baca ya itu namanya nggak jawab itu ya. Tapi karena khusus katekumen, tetap diberi hadiah. Berikutnya, yang ketiga nggak boleh baca ya. Ya. Tidak boleh baca ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu baca dis. Ya. Sekarang pertanyaan atau kuis lagi? Kuis ya Romo, kuis. Masih kuis? Kuis. Baik, Satu kuis. terakhir ya. Yang terakhir atau yang ketiga. Kenapa salib harus tegak berdiri? Sebutkan ayat Alkitabnya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kalaupun bukan ayatnya tapi bunyinya boleh. Nah, bunyinya boleh ya, bunyinya. Nggak harus pas tapi maknanya kena ya. Agak Kalau bisa panas-panas. ayatnya, tapi yang penting maknanya boleh ya. Kenapa Oke. salib harus tegak berdiri? Oke, siap. Bisa enggak? Ayo. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bu Mary. Ya, kalau nggak bener pulang aja. Yohanes 3 ayat 14, dan seperti Musa meninggikan tongkat di padang gurun. Iya, meninggikan. Nah, yang kalimat intinya itu yang warna kuning sebenarnya. Kalimat intinya yang warna kuning. Anak manusia ditinggikan. Tepuk tangan. Ibu, hadiahnya dibagi dengan yang sini nih. Ya, tadi mereka bantu ya. Ini bagi nanti ya. Hadiah tolong dibagi dengan yang sebelah sini ya. Ya, nanti sunlightnya kasih ke sini ya. Intinya di situ, anak manusia ditinggikan. Bukan Musanya, tapi ini kan nubuat anak manusia ditinggikan, yaitu salib tegak berdiri gitu.